Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K daerah instansi daerah tahun 2022 adalah kategori pelamar prioritas ya. Baru saja Bapak Ibu sekalian rilis Permen PAN nomor 20 tahun 2022 tentang rekrutmen guru P3K dan ini baru saja dirilis. Nah Bapak Ibu sekalian pastikan menyimak informasi ini selengkapnya agar Bapak Ibu bisa mengetahui poin-poin penting yang tentu akan sangat menguntungkan Bapak Ibu sekalian, khusus Bapak Ibu guru yang akan ikut seleksi P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Super di sini. Kali ini akan kembali memberikan informasi pada Bapak dan Ibu sekalian berkaitan dengan Permen PAN sekarang nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K. Ini resmi ya, baru saja rilis Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini kita langsung to the point ya. Pasal-pasal 1 ini adalah pasal 1, biasanya itu pasal yang menjelaskan sifatnya adalah definisi-definisi dari bagian-bagian atau stakeholder atau yang pihak terlibat ya. Nah langsung pasal 2, Permen PAN ini merupakan peraturan yang resmi dalam mengatur pengadaan P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pengadaan P3K ini berdasarkan kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak dipungut biaya. Apakah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sudah sesuai dengan pengadaan atau prinsipnya ini? Tinggalkan di kolom komentar ya pendapat Bapak Ibu. Nah yang berikut bab 2, kategori dan persyaratan pelamar. Dan ini penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K daerah instansi daerah tahun 2022 adalah kategori pelamar prioritas ya. Kemudian ada pelamar umum. Yang berikut pelamar prioritas ini ya. Ada lagi sesuai dengan pasal 4A tadi ya, prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, kita simak baik-baik ini Bapak Ibu sekalian ya detailnya. Prioritas 1 ini Bapak Ibu sekalian ya, dimaksud pada ayat 1 ini yaitu tenaga honor kategori 2 yang memenuhi ambang batas. Kemudian guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas ya pada seleksi kemarin, lulus PPG yang memenuhi nilai ambang batas ya pada seleksi P3K tahun 2021. Wah, ini berarti guru yang lulus PPG diuntungkan ya, karena mendapat kesempatan ya menjadi prioritas 1. Kemudian guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas ya untuk jabatan seleksi kemarin. Kemudian pelamar prioritas ya, ini merupakan tenaga honor K2. Berarti Bapak Ibu sekalian yang belum lolos passing grade menjadi prioritas 2, khususnya tenaga honor K2 ya. Lalu prioritas 3 ini adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun menjadi prioritas 3. Wah, sangat diuntungkan sekali Bapak Ibu semuanya ya. Yang berikut pelamar umum ya, pasal 6 ini terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar ya pada database PPG, lalu pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi yang selain dari ketiga prioritas ini adalah pelamar umum. Kemudian pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan ya, warga negara, kemudian usia paling rendah 20 tahun, tidak pernah dipidana dan seterusnya. Ini tidak begitu penting ya Bapak sekalian ya. Yang berikut kita langsung gas nomor 8 pasal 8 ya. Ini keterangan dokter ya, lanjut gas saja Bapak sekalian ya. Kemudian kita lihat di sini pelamar yang berstatus sebagai ini pasal 4 tadi, penyandang disabilitas ini tidak dapat melamar, ini pengecualian Bapak sekalian ya. Lalu panitia seleksi ini tidak begitu penting ya Bapak sekalian, nanti bisa dicek masing-masing ya. Kita hanya ingin meng-highlight ya yang penting-penting saja Bapak sekalian agar hemat waktu daripada Bapak menyimak-nyimak ya berkas yang banyak ini daripada itu ya. Kemudian Bapak sekalian kita lanjut poin penting ya, tim pelaksana ini saya rasa tidak perlu Bapak sekalian ya. Tim pengawas, kemudian tim audit, yang berikut tim pengaman teknologi ya. Ini juga tidak begitu Bapak Ibu pentingkan ya. Tim penjamin mutu apalagi ini ya, ini urusan dari para yang di atas di sana ya. Nah yang berikut Bapak sekalian bagian ketiga ya, panitia instansi daerah ya. Ini untuk P3K daerah tahun 2000 dilaksanakan oleh panitia Kemendikbudristek dan
panitia di daerah ya. Jadi ada panitia di daerah juga ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian mempunyai tugas ya. Ini sekarang tugas-tugas dari panitia tersebut Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena Bapak Ibu ini peserta bukan panitia, jadi tidak perlu membaca begitu saja ya. Yang berikut tahapan pengadaan. Ya, pengadaan ini ada perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran dan seleksi. Pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi P3K. Yang menjadi poin penting ya, ini pengangkatan menjadi P3K jika hasil seleksi ini sudah lulus. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, kita ingin menunggu sebenarnya poin-poin penempatan daripada prioritas-prioritas tersebut nanti ya. Nah, ini jadwal pelaksanaan pengadaan P3K sebagaimana dimaksud pasal tersebut ya, ditetapkan oleh Pansel. Nah, jadi ditunggu Bapak sekalian ya, biasanya nanti untuk jadwal itu akan rilis di portal resmi Guru P3K. Guru PPK. Nah, ini cari saja di Google ya, tampil ya Guru PPK. Nah, Bapak sekalian nanti bisa langsung meluncur ke sini untuk pengumuman terupdate. Nanti akan diumumkan jadwalnya kapan Bapak sekalian ya. Walaupun sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mengetahui berdasarkan informasi yang sudah kami sampaikan ya untuk timeline-nya Bapak sekalian ya. Januari sampai Mei ini Menteri PAN-RB menetapkan formasi ya. Jadi ya tinggal menunggu saja Bapak sekalian ya. Tetap bersabar dan bersemangat. Dan yang berikut prasarana ya, kita skip ya. Kemudian Bapak sekalian kementerian ini juga tugas kementerian, instansi daerah ya, pendataan jumlah ini juga dinas lowongan, kita skip lagi. Ini yang keempat adalah pelamar tidak memenuhi persyaratan. Ini termasuk dengan pelamaran ya, ini penting juga Bapak Ibu sekalian ketahui. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, pelamaran sebagai maksudnya ini jenis jalur kebutuhan P3K tentunya ya, dan satu instansi daerah, satu kebutuhan jabatan, jadi tidak boleh lebih. Dalam hal pelamar ini ya, intinya hanya bisa memilih satu jabatan ya, satu formasi ya. Nah, kemudian jika ada dua nomor NIK yang berbeda tapi orangnya sama, itu gugur nanti. Kemudian pelamar sebagai ini membuat akun, tentu Bapak Ibu sudah membuat akun ya. Kemudian akun ini dikecualikan bagi pelamar sebagai pelamar prioritas 1. Ini tidak perlu membuat akun lagi karena sudah ada ya. Nah, akun pada seleksi tahun 2021. Jadi ini menjawab Bapak Ibu sekalian yang kemarin belum mendapatkan atau belum sempat mendaftar akunnya ya, ini terjawab Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang belum mendaftar akun ada kesempatan P3K tahap 2022 ini ya. Pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat melakukan pemilihan kebutuhan yang dibuka nanti ya. Kemudian tahapan seleksi ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi ya, dan seleksi administrasi ini tentu mencocokkan berkas-berkas Bapak Ibu upload nanti ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seleksi administrasi ini akan diumumkan. Yang berikut adalah ada masa sanggah seperti biasa, seleksi kompetensi. Ya, seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi Bapak Ibu, kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu seleksi pengadaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan wawancara. Lalu ada seleksi prioritas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ada prioritas 1, kemudian prioritas 2 ya, kemudian yang berikut tentu sesuai dengan prioritas ini ya. Prioritas ini menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi ini terdiri atas kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Yang berikut dalam hal pelamar sebagaimana pasal pada ayat 1 ini mengikuti seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi hasil seleksi digunakan. Nah, misalkan Bapak sudah passing grade kemarin dan saat ini menggunakan atau tes lagi, nah maka dinyatakan lulus menggunakan nilai akhir yang paling tinggi ya. Jadi Bapak Ibu ikuti saja tes lagi ya, nanti dipakai tes yang tertinggi hasilnya. Nah, apabila memilih jabatan yang berbeda, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi misalkan formasinya berbeda ya, kalau sama ya tidak pengaruh. Ini penting ya dipahami. Lalu seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik ya, kompetensi kinerja dan pemeriksaan latar belakang. Lalu penilaian kesesuaian sebagaimana ini kesesuaian ya, sesuai dengan bidang pendidikan tentunya.
Lalu pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang tidak dengan sertifikat atau kualifikasi yang dimiliki ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalkan sekolahnya ada formasi ya sesuai ya dengan serdiknya atau S1-nya, silahkan daftar di sekolah. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik ya, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Kemudian pemilihan sekolah sebagai dimaksud ayat tersebut ya, keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Keputusan tempat bertugas ini berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang seleksi umum ini tentu menggunakan chat ya, aplikasi chat komputer. Yang berikut, Bapak sekalian, pelamar umum ini dapat memilih kebutuhan jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dan berperingkat terbaik ya. Nilai ambang batas ini ada nilai ambang batas kompetensi teknis, kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan secara berurutan ini ya urutannya. Misalkan nilainya sama ya. Pertanyaan adalah kompetensi teknis, kemudian yang berikut adalah nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial. Jika nilai masih sama, maka wawancara. Dan jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf C masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Lalu pasal 36 sekarang, pemilihan sekolah ini merupakan keberminatan dari guru yang melamar P3K tersebut. Keputusan tempat bertugas dimaksudkan ya tentu sesuai dengan Kemdikbud tadi. Ya, pemenuhan kebutuhan ini Bapak sekalian didahulukan untuk pelamar prioritas 1 ini, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini. Jadi sudah jelas ya prioritas 1. Lalu pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagai maksud ayat 1 tersebut. Tenaga honor K2 yang memiliki nilai ambang batas pada seleksi, kemudian guru non ASN yang sudah passing grade, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru ini ya. Kemudian guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas, ini prioritas tadi ya. Nah, dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka ada pelamar prioritas 2. Nah, jadi dilanjut prioritas 3 dan prioritas keempat. Jadi urutan prioritasnya seperti itu, dan penambahan nilai Bapak Ibu sekalian yang memiliki serdik nilai 100 ya untuk kompetensi teknis, kemudian disabilitas juga dapat 10%. Lalu Bapak Ibu sekalian, pelamar mendapat tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi sebesar 100. Misalkan setelah ditambah itu nilainya menjadi 120 ya. Jadi tetap dipakai yang 100 seperti itu ya. Lalu penambahan nilai sebagaimana dimaksud ini sebagai komponen penentu tidak atau tidak nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud ayat 1 diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi ya. Itu jelas. Lalu bagian ke-6 pengumuman hasil masa sanggah. Ini saya kira ini tugasnya panitia ya, Bapak sekalian ya, masa sanggah. Dan yang berikut kita skip ya, pengangkatan menjadi P3K. Pelamar yang dinyatakan lulus jelas ya. Kemudian penerbitan NIK dan lain sebagainya. Pendanaan anggaran dari APBN, APBD, sumber dana lain. Pengawas laporan ini tidak perlu Bapak sekalian ya, mitigasi risiko jika tidak perlu dibutuhkan ya Bapak sekalian ya. Yang berikut Bapak sekalian ya, jika P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Ini nanti kalau sudah terima SK ya. Kemudian pelamar P3 jabatan fungsional guru yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 tahun dari batas usia pensiun ya, maka hubungan kerja dilakukan 1 tahun sejak pengangkatan sebagai P3K diberhentikan sebagai P3K setelah masa perjanjian kerja berakhir. Tenang ya Bapak sekalian ya. Lalu ketentuan peralihan ini tidak perlu penutup. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian ya, semoga bermanfaat.
Jika Bapak ingin mendapatkan file ini silahkan bisa hubungi admin atau tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa, jangan lupa di subscribe, like video ini untuk update terus dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.